فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun al-ismul mawsul maftaqara ila silatin wa a'idin wa huwa darbani nassun wa mushtarakun fan nassu thamaniyatu alfadhin alladhi lil mufradil mudzakkari wallati lil mufradatil muannatsati wallatani lil muthannal mudzakkar wallatani lil muthannal muannath fi halatir rafa' walladaini wallataini fi halatin nasbi wal jarri wal ula walladina bil ya'i mutlaqan li jam'il mudzakkari wa qad yuqalu alladuna bil wawi fi halatir rafa' wallahi wallati wa yuqalu allawati li jam'il muannatsi wa qad tuhdhafu ya'uha nahwu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha walladzani ya'tiyaniha minkum rabbana arinal ladzaini adallana walladzina ja'u min ba'dihim wallai ya'isna minal mahidi wallati ya'tinal fahishata. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala fasal al-ismul mausul. Setelah selesai dari isim isyarah, maka ma'rifah berikutnya adalah isim mausul. Isim mausul artinya isim yang disambung, yaitu yang disambung dengan silah. Karena dia tidak akan sempurna maknanya kalau nggak disambung. Dia tidak akan difahami maknanya kalau nggak disambung. Maka isim mausul adalah isim yang untuk sempurnanya makna itu dia butuh disambung. Dia yang depan, dia yang disambung. Yang belakang itu namanya yang menyambung. Karena kan dalam bahasa Arab yang disambung itu yang datang terlebih dahulu, kemudian datang lagi untuk yang menyambungnya. Jadi isim mausul adalah isim yang disambung. Untuk difahami maknanya dia butuh kepada sesuatu yang menyambung dia, yaitu silah. Silah itu penyambung, mausul itu yang disambung. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang apa? Yang berdiri. Atau yang belajar. Maka isim mausul ini menjadi ma'rifah dengan silahnya. Isim mausul menjadi ma'rifah dengan silahnya. Sebagaimana isim isyarah juga menjadi ma'rifah dengan musyar ilaihinya. Qala al-ismul mausul, isim mausul adalah apa-apa yang butuh kepada silah, penyambung, dan juga a'id. A'id itu adalah sesuatu yang kembali kepada mausul tadi, sesuatu yang kembali kepada mausul tersebut.
Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya mausul itu ada dua, ada yang isim mausul, ada yang huruf mausul. Ada yang mausul ismi, ada yang mausul harfi. Nanti akan disebutkan. Mausul sesuatu yang disambung itu ada dua, ada yang isim, ada yang huruf. Maka di sana mungkin sampean istilah baru atau mendengar kalimat baru. Di sana namanya ada mausul ismi, ada mausul harfi. Mausul harfi itu adalah masdariyah. Kalau mausul ismi itu mausulah. Seperti ma dan ya ma itu nanti kan zaman sudah sering dengar, ada yang ma masdariyah, ada yang ma mausulah. Nah, mausul harfi itu adalah yang masdariyah karena dia huruf. Ma itu akan menjadi huruf ketika dia masdariyah dan akan menjadi isim apabila dia mausulah. Maka mausul ismi itu adalah mausulah dan mausul harfi itu adalah masdariyah. Jadi jangan bingung. Ini istilahnya mu'ribin, istilahnya ahli i'rab, mausul ismi dan mausul harfi. Kalau dalam ilmu nahwu ya biasanya isim mausul gitu saja. Jarang membahas tentang mausul ismi dan mausul harfi. Yang membahas mausul ismi dan mausul harfi itu ahli i'rab. Karena mereka akan meng'irab ma ini mausulah ataukah masdariyah. Perhatikan, ini pembahasan penting. Bedanya antara mausul ismi dengan mausul harfi. Mausul ismi itu butuh silah dan aid. Adapun mausul harfi hanya butuh silah. Kenapa demikian? Karena alasannya lihat. Karena zat yang dimaksud dengan mausul, kalau pada mausul ismi itu adalah aidnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan mausul dalam mausul harfi adalah silahnya. Yang dimaksud, yang dituju dengan mausul ismi itu adalah aidnya. Kalau yang dituju dengan mausul harfi itu adalah silahnya. Contohnya perbedaan ini supaya paham. Perkataan seorang penjual, a'jabtu atau a'jabani ma tashtari. A'jabani ma tashtari. Di situ ma bisa dibuat mausul ismi, bisa dibuat mausul harfi. Tadi apa rumusnya? Kalau isim mausul, kalau al-mausul al-ismi yang dimaksud adalah apa tadi? Aidnya. Kalau mausul harfi yang dimaksud, yang diinginkan adalah silahnya. Sekarang saya tanya, a'jabani, aku senang atau membuatku senang, ma tashtari. Coba bedakan antara mausul ismi dengan mausul harfi dalam contoh tersebut. Kalau mausul dalam ma tashtari itu dibuat harfi, dibuat ma masdariyah, maka aku senang dengan pembelianmu. Karena yang dimaksudkan adalah silahnya. Tashtari, fi'il syira, fi'il pembelianmu. Aku senang kamu itu beli. Paham maksudnya? Ucapan seorang penjual kepada seorang pembeli, a'jabani ma tashtari. Aku senang pembelianmu. Aku senang kalau kamu kesini itu beli, aku senang. Itu mausul harfi. Tapi kalau dijadikan mausul ismi, maka yang dimaksud adalah aidnya. Gak mungkin aku senang pembelianmu.
tapi aku senang apa yang kamu beli, barang yang kamu beli itu loh, aku senang. Sampai lihat semua isim mausul la yang dimaksud la aidnya, bukan silahnya. Yang dimaksud dengan isim mausul semuanya la aid. Contohnya ja'al ladzi qoma, telah datang apa? Yang berdiri. Yang datang itu siapa? Perbuatan berdiri atau orang yang berbuat berdiri? Ja'al ladzi qoma, telah datang orang yang berdiri. Yang datang itu perbuatan berdirinya atau orang yang berdiri? Orangnya, aidnya. Jadi mausul ismi yang dituju, yang dimaksud dalam sebuah ucapan, yang diinginkan itu adalah aidnya. Makanya isim mausul itu semuanya harus punya silah dan harus punya aid. Karena yang dimaksud oleh mausul itu justru yang kembali kepada dia, itulah yang diinginkan dengan mausul tadi. Contohnya tadi, a'jabani ma tashtari, aku senang, membuatku senang. Kalau itu adalah ma, itu adalah masdariyah alias mausul harfi, maka aku senang dengan pembelianmu, yaitu dengan silahnya, perbuatan membeli. Karena ditakwil jadi masdar akhirnya, a'jabani syirauka, saya senang dengan pembelianmu. Tapi kalau itu adalah isim mausul, mausulnya itu ismi, maka nggak boleh diartikan gitu, saya senang dengan pembelianmu, nggak boleh. Tapi artinya saya senang dengan apa yang kamu beli. Matashtarihi, matashtarihi, harus ada aidnya, harus ada aidnya. Maka ini nanti akan sepaket pembahasannya, karena di dalam syarah langsung diajak kepada mausul harfi. Maka di sini saya kasih pendahuluan. Mausul itu ada dua, mausul yang ismi alias dia itu dihukumi isim, yaitu isim mausul, dan itulah yang masuk dalam pembahasan ma'rifah. Kalau yang mausul harfi tidak masuk pembahasan ma'rifah karena dia huruf. Cuma karena ahlul i'rab, orang-orang meng'irab itu mereka membuat istilah mausul ismi dan mausul harfi, akhirnya dibahas. Padahal sebenarnya kalau pembahasan ilmu nahwu tidak bahas mausul harfi, karena sedang membahas ma'rifah di sini, yaitu isim mausul saja. Itu ya ikhwan. Jadi isim mausul adalah apa-apa yang butuh kepada silah, dialah yang menyambung. Isim mausul itulah dia yang disambung. Dan juga harus butuh aid. Kemudian silah itu harus berupa jumlah. Silah harus berupa jumlah, baik jumlah itu mubtada khobar atau fi'il fa'il. Silah itu keharusannya harus berupa jumlah dan harus memuat aid. Apa fungsinya aid? Pertama, fungsinya aid karena dialah memang yang dituju oleh, atau dialah yang dituju dengan mausul tadi. Aid itulah yang dimaksudkan oleh mausul tadi. Dan juga yang kedua, aid itu fungsinya adalah untuk mengikat supaya jumlahnya enggak menjadi ajnabiyah, enggak menjadi jumlah lain, jumlah asing, biar tetap masih nyambung omongan itu. Kalau contohnya ja'al ladzi qama zaidun, enggak nyambung, telah datang orang yang Zaid itu berdiri, enggak nyambung. Jumlahnya menjadi ajnabiyah, enggak ada yang mengembalikan kepada alladzi tadi, kepada mausul. Makanya aid itu adalah yang dituju oleh mausul, itu aidnya. Tapi kalau dalam mausul harfi, dalam
masdariyah yang dituju itu silahnya. Itu pembahasan ini nanti akan berfaedah dalam khilaf yang masyhur dalam ilmu akidah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan gimana ngatikannya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Perbuatan berarti apa itu namanya? Isim atau mausulah atau masdariyah? Itu bisa dua-duanya. Bisa mausulah, bisa masdariyah. Dan itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang merojihkan mausulah, ada yang merojihkan masdariyah. Allah menciptakan kalian kalau dijadikan masdariyah dan perbuatan kalian. Berarti yang dimau dan apa-apa itu kan berarti perbuatannya, silahnya kalau masdariyah. Tapi kalau mausulah, Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian buat dan apa-apa yang kalian bikin. Kalian membuat HP itu juga ciptaannya Allah. Kalian membuat buku itu juga ciptaannya Allah. Makanya itu dipakai dalil oleh Ahlussunnah, karena mereka mengatakan masdariyah atas perbuatan hamba itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Karena Allah menciptakan kalian beserta perbuatan kalian. Gitu. Nanti kalau yang nggak paham tanya lagi masalah mausul harfi dan mausul ismi ini. Ini penting sekali. Yang paling utama tadi mausul ismi itu yang dimaksud adalah aid. Sedangkan mausul harfi yang dimaksud adalah silah. Cobalah samen amati dan samen resapi lah gitu. Taib. Isim mausul itu adalah apa-apa yang butuh kepada silah dan butuh kepada aid. Fungsinya aid tadi apa? Karena memang dialah yang dituju oleh mausul dan supaya jumlahnya tidak menjadi jumlah ajnabiyah. Kan silah itu kan harus jumlah. Nah, jumlah itu dalam sebuah kalimat kan kalau enggak nyambung dengan jumlah depannya kan namanya jumlah ajnabiyah. Khobar juga, khobar yang berbentuk jumlah juga harus punya aid. Gak boleh Zaidun qoma Aliyun, gak boleh. Zaid itu Ali berdiri. Jumlah ajnabiyah namanya itu. Wong kamu tadi awalnya memberitakan Zaid kok terus tiba-tiba menggok belok ke memberitakan Ali. Tapi kalau masih ada aidnya nggak apa-apa. Zaidun qoma abuhu. Zaid itu telah berdiri bapaknya. Loh boleh, karena jumlahnya enggak jumlah asing. Masih balik ke Zaid. Gitu. Bahkan memberitakan orang lain pun sebanyak apapun, kalau nanti masih ada balik domir ke Zaid enggak apa-apa. Zaidun qoma al-mudarrisu alladzi yadribu Aba Aisyata allati hiya akhu Zaidin allati hiya akhuhu. Balik naik. Gimana tadi bunyinya? Zaidun, aku dewe lali. Itu pokoknya jumlah sebanyak apapun asal di belakangnya masih ada aid, masih ada yang mengikat dengan yang paling depan, itu tidak apa-apa. Zaid telah berdiri, seorang guru yang memukul abinya Aisyah, yang Aisyah tadi adalah saudarinya si Zaid. Loh nggak apa-apa kayak gitu itu. Tapi kalau nggak ada aidnya nggak boleh. Gitu loh ya ikhwah. Itu fungsinya aid. Mausul juga sama. Karena mausul itu jumlah, silahnya itu jumlah. Kalau jumlahnya itu
nggak ada aidnya jadi jumlah ajnabiyah, tapi kalau ada aidnya boleh. Contohnya ra'aitu Zaidan alladzi qamat Fatimatu fi baiti abiha ma'ahu, boleh. Aku melihat Zaid, yang Zaid itu Fatimah berdiri di depan rumahnya si Zaid tadi itu. Nah, boleh, asal ada aid, pokoknya asal ada aid. Itu pentingnya aid. Kalau nggak salah dulu sudah tak latih ummahat bikin aid ya toh, latihan mana silah mana aid. Sudah lupa? Itu diingat-ingat, itu intinya ilmu nahwu kok. Kalau wa huwa darbani nasun wa mustarakun, isim mausul itu ada dua jenis, ada yang nas dipakai untuk khusus dan ada yang mustarak dipakai untuk umum. Dipakai untuk khusus itu maksudnya kalau laki-laki sendiri, kalau perempuan sendiri, kalau satu sendiri, untuk dua ada lafadznya sendiri. Tapi kalau mustarak itu bisa dipakai satu, dua, laki-laki, perempuan, langsung dikodelah. Itu namanya mustarak. Nasun itu adalah yang khusus, lafadz khusus. Laki-laki ada sendiri, perempuan ada sendiri, satu ada sendiri, dua ada sendiri, itu namanya nasun. Karena nas itu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, itu namanya nasun. Nas dalam ilmu usul adalah apa-apa yang tidak memungkinkan kecuali satu makna saja. Seperti alladzi. Alladzi itu ya cukup, ya pasti untuk hanya satu orang laki-laki. Tapi kalau man, isim mausul man, itu bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki, bisa untuk dua, bisa untuk tiga, semuanya pakai man boleh. Karena nas itu artinya adalah apa-apa yang tidak memiliki kecuali satu makna. Dan ada juga isim mausul itu yang mustarak, yang berserikat, bisa untuk banyak arti. Fannasu thamaniyatu alfat. Adapun yang isim mausul yang nas itu ada 8 lafaz. Yang pertama alladzi lil mufrad al mudzakkar, allati untuk mufradah muannatsah, alladzani untuk musanna mudzakkar. Alladzani itu adalah musannanya alladzi. Kok alladzani, seharusnya kan alladziyani. Kaidah musanna kan tinggal ditambah alif dan nun, seharusnya alladziyani, alladzi, alladziyani. Tapi kata ulama, mereka itu membedakan musannanya mabni dengan musannanya mu'rab. Kalau musannanya mu'rab ya tinggal ditambah alif dan nun. Tapi kalau musannanya mabni itu dihilangkan huruf akhirnya, jadi alladzi, ya-nya dihilangkan, kemudian ditambah alif dan nun jadi alladzani. Demikian juga alladzani ini sebagian Arab ada yang menghapus nunnya, jadi cuma alladza. Ra'aitul ladza qoma fil masjid. Sangar gitu kalau kamu pakai gitu alladza. Nanti orang menyalahkan, kurang nun. Enggak. Ada bahasa sebagian Arab yang mereka itu hadafun nun, mereka membuang nun alladzani. Faqalu alladza, allata juga allata, hilang nunnya. Alladzani lil mutsannal mudzakkar untuk mudzakkar, untuk dua laki-laki, allatani lil mutsannal muannas untuk dua perempuan. Fi halatir rafa, pada keadaan rafa. Walladaini wallataini fi halatin nasbi wal jar, ataupun dalam keadaan nasab dan jar maka diganti pakai ya, alladaini wallataini. Tapi ini bukan mu'rab ya, ini mabni semua. Wal ula walladzina, ada juga ula. Nah, ini kemarin ula juga ada isim isyarah, sekarang ada ula juga isim mausul. Wis tambah akeh sing dihafal. Ula artinya sama alladzina, mereka yang. Ula artinya mereka yang, walladzina juga orang-orang yang.
Bukan isim mausul kan, orang-orang yang apa? Nah, butuh sambungan. Bil ya'i mutlaqan, kalau jamak ini rofa maupun nasabnya sama maupun jernya. Kalau musanna tadi kan beda, alladzani dan alladzaini. Tapi kalau alladzina yang jamak ini mau rofa mau nasab mau jer sama. Alladzina bil ya'i mutlaqan, itu maknanya bil ya'i mutlaqan. Ai sawaun kana fi halatir rafa awin nasab awil jer. Itu adalah untuk li jam'il mudzakkar, untuk jamak mudzakkar. Wa qad yuqalu alladzuna bil wawi fi halatir rafa. Ada juga orang Arab yang mereka itu kalau rafa dikatakan alladzuna. Wallahi wallati wa yuqalu allawati li jam'il muannas. Kalau jamak muannas ada 3. Lai, allati, allawati. Wa qad tuhdhafu ya, kadang juga yaknya dihapus, allawati pendek. Nahu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebenaran janjinya, yang memberikan kepada kami kebenaran janjinya. Shadaqana wa'dah maknanya mewujudkan kebenaran janjinya. Maka sekarang yang dimaksud alladzi di sini siapa? Dari silahnya itu mana aidnya? Mana, Mam? Hah? Mana hu? Alladzi shadaqana wa'dahu, itu wa'dahu itu kejauhan, Mam. Ada sebelumnya juga ada aidnya itu. Siapa yang dimaksud alladzi di sini? Allah. Terus dalam shadaqana itu ada fi'il, mana fa'ilnya? Mahdhuf, mustatir, takdiruhu kembali ke kembali ke alladzi, kembali ke Allah, kembali ke alladzi, itulah aidnya. Aidnya alladzi ya domir di dalam domir fa'il dalam shadaqana itu yang telah membenarkan kepada kami, yang telah memberikan kepada kami. Yang dimaksud yang di sini siapa? Yang membenarkan kan, pelaku dari sodako kan, pelaku dari sodako. Berarti yang dimaksud oleh alladzi adalah aidnya. Gak mungkin di sini yang dimaksud alladzi adalah kami, gak mungkin. Dan juga gak mungkin yang dimaksud alladzi di sini adalah wa'ad, janji, gak mungkin. Ya, segala puji bagi Allah yang Allah adalah janji gitu, enggak. Maka aid dalam alladzi shadaqana adalah dhamir huwa dalam sodako itu. Dan mausul ismi gini juga bisa disimpelkan, bisa ditakdirkan disimpelkan. Alladzi shadaqana berarti as-shadiqu gitu. Alhamdulillahilladzi as-shadiqu iyana wa'dahu, yang telah berbuat benar terhadap kami atas janjinya. Sebagaimana mausul harfi juga bisa disimpelkan dengan masdar, mausul ismi, isim mausul juga bisa disimpelkan dengan, tergantung. Kalau aidnya itu dhamir fa'il ya disimpelkan dengan isim fa'il. Kalau nanti aidnya itu maf'ul bih ya disimpelkan dengan isim maf'ul, tergantung. Seperti di sini, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapannya orang wanita yang
mendebatmu di dalam perihal suaminya. Maka mana ayatnya allati? Dhamir hiya. Karena itulah memang yang didengar oleh Allah perkataannya. Berarti disimpulkan jadi qaulal mujadilati iyyaka fi zaujiha. Gitu. Qaulal mujadilati iyyaka fi zaujiha. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Walladhani ya'tiyaniha minkum, dan dua orang yang melakukan kembali kepada fahisyah, perbuatan keji di antara kalian, dua orang yang berzina di antara kalian, maka fa'adzuma, maka berikanlah hukuman. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Coba disimpulkan. Coba simpulkan, Zim. Ini mana ayatnya? Dhamir rumah. Coba simpulkan. Sebagai fa'il ya kan? Berarti didatangkan dengan isim fa'il. Atayati isim fa'ilnya atin. Kemudian dua atani atiyani, berarti wal atiyani iyyaha minkum, gitu. Wal atiyani iyyaha, dan dua orang yang mendatangkan kemungkaran, kekejian di antara kalian, dari kalian. Rabbana arinal ladaini adallana, ya Allah tunjukkanlah kepada kami dua bangsa, dua makhluk yang sudah menyesatkan kami, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Nanti orang-orang yang masuk neraka itu nanti mereka akan marah kepada para pembesar mereka. Mana dua makhluk yang sudah menyesatkan kami? Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dua makhluk yang sudah menyesatkan kami. Naj'aluhu ma tahta aqdamina, biar tak injek di bawah kaki-kaki kami. Coba ditakwilkan. Imam takwil, Imam. Mudil dalam keadaan nasab. Mudillina la jama' mudillaini. Rabbana arinal mudillaini iyana. Rabbana arinal mudillaini iyana. Kemudian walladzina ja'u min ba'dihim, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang mereka itu datang setelah mereka. Ini juga bisa ditakwil dengan isim fa'il dari ja'a yaji'u. Apa isim fa'ilnya? Ja'in, maji. Ja'a yaji'u apa? Pokoknya gitu ya kawan, ditakwil dengan isim fa'ilnya kalau memang itu fa'il. Kemudian wallai ya'isna minal mahid, dan para wanita-wanita yang mereka sudah selesai, sudah berhenti dari haid. Ditakwil wal aisatu minal mahidi, wal aisatu minal mahidi. Kemudian wallati ya'tinal fahisyata, dan wanita-wanita yang mereka itu mendatangi fahisyah. Sama ini wal atiyat al fahisyah. Jadi gitu ya, ikhwah.
Sebagaimana mausul harfi bisa disimpelkan, mausul ismi juga bisa disimpelkan. Kalau gini, ja'alladzi darabahu Zaidun. Ja'alladzi darabahu Zaidun, telah datang orang yang dipukul oleh Zaid. Berarti nyimpelkannya ja'al madrubu li Zaidin. Ya, ja'al madrubu, telah datang orang yang dipukul oleh Zaid. Atau ja'a madrubu Zaidin. Ja'a madrubu Zaidin. Kalau jumlah silahnya itu mubtada khobar, juga bisa disimpelkan ja'alladzi abuhu qaimun, ja'al qaimu abuhu. Ya. Muter-muter. Ya kudu ngono pokoke. Nahwu itu kalau inti nahwu itu kalau memahami ucapan, kalau memperpanjang cuma masalah memperpanjang misalnya dalam bab mamnu minas shorf itu apa saja, itu tidak seberapa ngefek. Maklumat kayak tadi kan, al-adzani ada yang al-adza, terus mereka itu kenapa kok enggak al-adziyani kok al-adzani, itu kan semua dibahas. Itu enggak seberapa penting kayak gitu. Yang penting itu memahami susunan kalimat itu loh, itu yang paling penting. Itu tujuan utama ilmu nahwu. Maka usahakan titik yang paling diperhatikan adalah dalam memahami kalimat. Baik, kita baca sedikit. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qauluhu ila silatin wa aidin ay bi khilafil mausul al harfi. Berbeda dengan mausul harfi langsung. Bahas masalah mausul harfi. Fa innahu maftaqara ila silatin duna aidin. Karena sesungguhnya mausul harfi itu dia adalah apa-apa yang butuh kepada silah dan gak perlu aid. Kenapa kok gitu? Apa tadi alasannya? Kenapa kalau mausul harfi kok hanya butuh kepada silah, sedangkan mausul ismi kok butuh silah dan aid? Kenapa tadi? Hah? Karena kalau mausul harfi yang dituju itu memang silahnya gak perlu aid sudah. Silahnya itulah yang dituju dengan mausul tadi. Karena itu dia gak butuh kepada aid, makanya cuma butuh kepada silah. Karena memang yang dituju, yang diinginkan dengan mausul harfi itu adalah silahnya, sedangkan yang dituju dengan mausul ismi adalah aidnya. Wa dhabitu, dan dhabit ketentuan dari mausul harfi adalah annahu kullu harfin uwila ma ba'dahu bimasdarin wa lam yahtaj ila aidin. Yaitu setiap huruf yang apa-apa setelahnya itu ditakwil menjadi masdar, ditakwil dengan masdar dan gak butuh kepada aid, itu mausul harfi alias huruf-huruf masdariyah. Huruf-huruf masdariyah. Wa huwa khamsatu ahrufin alal ashah. Huruf masdariyah itu ada 5 sesuai pendapat yang paling sahih. Wahyaan al-masdariyatu, yaitu an masdariyah, wa anna al-musyaddadah, anna bukan inna. Kalau inna enggak ditakwil dengan masdar. Kenapa? Kenapa kok inna itu enggak ditakwil dengan masdar, kalau anna itu kok ditakwil dengan masdar? Karena inna itu pasti datang di depan. Ya kan, salah satu yang membedakan kapan dibaca anna, kapan dibaca inna. Inna itu datangnya di depan, istinaf pasti, nggak mungkin punya hubungan dengan sebelumnya, sehingga nggak mungkin ditakwil masdar. Kalau anna itu datangnya di tengah, maka silahnya fiil atau jumlah yang dimasuki oleh anna itu nanti bisa ditakwil masdar. A'jabani anna zaidan qaimun. A'jabani anna zaidan qaimun, telah membuatku kagum bahwasannya Zaid itu berdiri.
Ditakwil dengan masdar gimana? Ajabani qiyamu Zaidin. Kalau inna gak mungkin bisa, inna di depan, istinaf pasti istinafiyah. Kalau anna ini di tengah, makanya dia ditakwil masdar nanti. Itu makanya inna gak masuk dalam masdariyah, karena inna itu di depan, istinaf pasti. Wama dan juga ma masdariyah, wakai dan kai masdariyah, dan lau juga masdariyah. Waqad nadhama as-Sandubi, Ahmad bin Ali as-Sandubi, kama fil Khudari wa ghairihi, faqala wa haka hurufan bil masadiri uwilat wa dzikri laha khamsan as-sahhu kama rawaw wa hiya an bil fathi anna musyaddadan wa zida 'alaiha kaifa khudha wa ma walau. Wa haka artinya khudh, wa haka itu artinya khudh. Ambillah huruf-huruf yang dia ditakwil dengan masdar, dan penyebutanku terhadapnya sebagai 5 huruf itu adalah lebih sahih sebagaimana yang mereka riwayatkan. Dan dia itu adalah an dengan fathah, anna musyaddadan tasdid, wazida 'alaiha dan ditambah atasnya kai, maka ambillah, dan juga ma dan juga lau. Itu adalah huruf-huruf masodir, huruf-huruf masdariyah, alias disebut sebagai mausul harfi. Itu dalam ilmu i'rab nanti, mausul harfi, mausul ismi. Sebenarnya ini enggak pembahasan kita ini. Oh, ini huruf masdariyah. Cuma karena menurut ahli i'rab itu mausul itu ada 2, mausul ismi dan mausul harfi, maka akhirnya kebahas juga di sini. Itu ya, semoga bisa membedakan yang antara mausul ismi dan mausul harfi, dan semoga faham apa tujuannya mausul. Tujuannya mausul adalah kamu itu ingin mendatangkan sesuatu tapi butuh dikasih sambungan. Apa-apa yang itu berarti kan butuh sambungan. Itulah isim mausul. Tayyib, semoga difahami dan banyak-banyak membuat contoh supaya lebih mudeng. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.